Halo semuanya, kembali lagi di Mediator Galaba ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, yang terjerat pinjor dilancarkan rezekinya, segala permasalahannya atas izin Tuhan dapat terselesaikan ya. Nah, beberapa teman-teman mungkin ada yang galbay di Shopee masih bingung, kira-kira dendanya berapa nih? Berjalan terus atau tidak? Jawabannya ada di video kali ini ya. Oke, sebelum kita membahas denda keterlambatan di Shopee, kita harus memahami dulu konsekuensinya apa ketika kita mengalami keterlambatan di Shopee ya teman-teman ya. Oke, kita bacakan sedikit dulu. Ketika kita mengalami keterlambatan, nanti dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% dari seluruh total tagihan, teman-teman. Hitungannya gimana nih, Bang? Oke, nanti estimasinya akan kita jelaskan ya. Itu yang pertama dulu yang perlu kita pahami ya. Yang kedua yaitu adalah pembatasan akses fungsi dari aplikasi Shopee itu, teman-teman. Khususnya SP Letter, si pinjam ya, bisa jadi dibekukan kalau kita mengalami keterlambatan ya teman-teman ya. Begitulah yang namanya semua pay letter sih, sensitif kalau ketika terlambat bisa jadi dibekukan gitu loh. Butuh waktu lagi nanti ke depan ya. Itu poin kedua. Yang poin ketiga itu adalah berefek kepada SLIC, Sistem Layanan Informasi Keuangan atau BI Checking bahasa familiarnya ya. Itu akan masuk ke BI Checking nanti ketika kita mengalami keterlambatan. Itu dulu poin ketiga konsekuensinya. Konsekuensi yang keempat, yang pastinya akan ditagih dong, namanya kita juga terlambat gitu loh ya. Untuk DC lapangannya gimana Bang? Oke, untuk DC lapangan untuk di Shopee ini masih random sih, sangat jarang banget teman-teman. Mungkin tergantung berapa nominal tagihan ya teman-teman ya. Itu mungkin ada kemungkinan buat divisit, tapi ya selama ini masih sangat jarang banget sih untuk Shopee ini ada DC-nya. Kalau ditanyakan ada atau tidak, ada, tapi masih random teman-teman ya. Itu yang perlu kita catat ya. Nah, contoh kasusnya ya, contohnya ini misalkan pinjaman total tagihan misalkan 100.000 ya, mengalami keterlambatan, dendanya 5% teman-teman. Jadi 5% dikali 100.000 totalnya 105.000 ya. Contohnya Anda memiliki tagihan 100.000 misalkan pada tanggal 25 April 2021 itu contohnya ya. Dengan tanggal jatuh tempo itu di tanggal 5 Mei. Namun ketika sudah lewat dari tanggal 5 Mei sudah terhitung denda teman-teman. 5% ya. 1 sampai 30 hari itu sudah terhitung dendanya. 5% ya kurang lebih ya teman-teman ya. Dari total tagihan Anda teman-teman. Itu estimasi perhitungan dendanya. Contohnya misalkan pinjaman 1 juta misalkan. Kita mengalami keterlambatan lewat dari tanggal jauh tempo itu sudah dihitung 5% teman-teman. 1 sampai 30 hari itu 5% ya. 1 juta dikali 5% ya otomatis 1.050.000 teman-teman. Terus ada yang menanyakan misalkan, Bang, kalau misalkan terlambat kira-kira denda jalan terus nggak? Oke, saya jelaskan. Sesuai dengan POJK ya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk denda keterlambatan di pinjol terdaftar di OJK itu mentok hanya 100% dari principal payment teman-teman, atau pokok pinjaman. Contohnya pinjaman 1 juta, mentok hanya 2 juta teman-teman, tidak akan lebih, bisa jadi di bawah itu ya. Seandainya ke depan kita mau bayar pun itu bisa bayar pokok. Intinya kembali kebijakan dari aplikasi juga sih. Dan pandai-pandai kita negosiasi dengan pihak aplikasinya ya teman-teman ya. Ya kuncinya sih kalau tidak ada dana ya jangan dipaksakan bayar teman-teman. Utamakan dulu kebutuhan primer kita. Biaya hidup kita dulu. Nanti namun ketika kita ada rezeki mau dibayarkan itu kembali ke pribadi masing-masing teman-teman ya. Itu dulu yang perlu kita pahami ya. Jadi sudah jelas ya, sudah clear ya berapa denda keterlambatan di Shopee, terus mentok dendanya berapa, itu hanya 100% dari pokok pinjaman ya teman-teman ya. Dan konsekuensinya apa itu sudah saya jelaskan tadi ya. Intinya yang namanya pinjaman online itu ya tidak ada hukumnya. Kalau saya punya
perspektif atau sudut pandang tersendiri ya. Karena dari awal berdiri pinjol 2015 sampai 2016 ya, sampai tahun 2024 ini pernah nggak kita dengar kasus orang galbay pinjol dinaikkan ke kasus perdata? Tidak pernah ya, benar kan? Benar nggak? Tidak pernah dengar gitu loh. Yang pastinya efeknya itu adalah ke skor kredit dulu teman-teman, akan berpengaruh nanti. Dari 600 akan turun di bawah 600, pengajuan ke aplikasi lain akan lebih dipersulit. Itu poin pertamanya teman-teman. Jika aplikasi itu masuk slick, ya pengaruhnya kepada kolektabilitas ya. Makanya ada kolektabilitas 1 sampai 5 teman-teman. Ketika kita berhasil mengajukan, itu kategorinya kolektabilitas 1 lancar. Jadi kalau kita terlambat 1 hari saja itu sudah call 2 teman-teman ya. Dalam perhatian khusus, contohnya si A galbay 1 hari, si B galbay 90 hari, itu tetap sama teman-teman. 1 sampai 90 hari itu sudah masuk kategori call 2 teman-teman ya. Dalam perhatian khusus ya. Terus kapan nih misalkan kita berada di call 2 sampai call 5 gitu loh, kita melakukan pelunasan. Kapan kira-kira data kita akan balik normal setelah melakukan pelunasan? Nggak seperti kita makan mie instan ya, butuh proses lagi teman-teman. Kurang lebih minimal itu 3 bulan ya, maksimal 24 bulan setelah kita melakukan pelunasan ya teman-teman ya. Makanya banyak yang bertanya, kok sudah dibayarkan statusnya masih call 2 sampai call 5 gitu loh. Ya iya dong, kan butuh proses lagi kembali ke call 1 setelah melakukan pelunasan ya. Cukup jelas semua ya. Itulah kurang lebih garis besarnya mengenai denda keterlambatan dari Shopee-nya. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Salam galbay nasional.